Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia Utama. Di sini saya akan memaparkan materi Sistem Informasi Manajemen bab 6, Sistem Manajemen Basis Data. Organisasi data, hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record, lalu membentuk file. File data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Contohnya seperti kode mata kuliah yang Anda ambil. Kemudian ada record. Record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Yang ketiga ada file. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Kemudian ada basis data. Basis data adalah sekumpulan file. Definisi umum basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Definisi basis data yang lebih sempit adalah bahwa basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali peranti lunak sistem manajemen basis data. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan file-file data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama file data, baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Contohnya seperti di gambar, yaitu menggambarkan spreadsheet Excel yang berisi nilai-nilai dari tabel mata kuliah. Flat file. Flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. Alasan sebuah tabel harus menjadi flat files adalah karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Ketika urut-urutan ini bukan merupakan suatu urutan yang konstan, komputer tidak dapat membaca record dengan benar. Kemudian alasan kedua adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Normalisasi adalah suatu proses formal untuk menghapus file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. Field kunci. Kunci dalam suatu tabel adalah suatu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci adalah sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel, namun tidak dipilih menjadi kunci. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan menjadi suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri berhubungan di antara data di dalam basis data dan nama, formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai, dialog, dan seluruh uraian file lainnya. Struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jadi struktur ini akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Kemudian ada struktur basis jaringan. Struktur basis jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Struktur ini memungkinkan suatu record tertentu menunjuk pada sebuah record lainnya di dalam basis data. Kelemahan dari penerapan struktur jaringan di masalah-masalah praktis ada pada rentang kemungkinan koneksi yang begitu lebar karena akan membuat record-record lainnya menjadi kacau. Struktur basis data relasional. Struktur basis data relasional merupakan struktur basis data yang saat ini paling umum digunakan oleh organisasi-organisasi bisnis. Struktur basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat, sebagai gantinya relasi antara tabel bersifat implisit. Contoh basis data relasional. Yang pertama adalah basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access.
IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan piranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Yang kedua adalah konsep basis data. Konsep basis data adalah integrasi logis rekod-rekod yang melintasi berbagai lokasi fisik. Lokasi fisik pada media penyimpanan tidak tergantung pada persepsi pengguna akan lokasi logis. Sasaran konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Membuat basis data, menentukan kebutuhan data. Dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkah yang dijalankan seperti mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi keputusan dan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir menentukan spesifikasi kebutuhan data. Yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah pendekatan ini mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga akan dapat ditingkatkan. Masalah sistem informasi yang tidak dapat dengan mudah membagi data jika mereka terisolasi dari sistem informasi lain menjadi dasar adanya pendekatan pemodelan perusahaan. Teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data. Bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Dua teknik dalam pemodelan data. Yang pertama adalah diagram relasi entitas. Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod-rekodnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Yang kedua adalah diagram kelas atau class diagram. Digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Menggunakan basis data. Metode-metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Yang pertama adalah laporan dan formulir. Perbedaan antara formulir dan laporan adalah dalam formatnya. Selain itu, formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi rekod-rekod basis data. Navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekod ke rekod berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Yang kedua adalah akurasi. Formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Konsistensi, hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan rekod-rekodnya ke tabel lain. Penyaringan, basis data dapat memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya sehingga pengguna mungkin ingin menyaring rekod yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Subformulir, membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Laporan atau report adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Metode yang kedua adalah query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Bahasa query terstruktur. Struktur query language adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis online atau online analytic processing telah menjadi hal yang semakin umum dalam piranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Personel basis data. Yang pertama ada administrator basis data. Administrator basis data atau database administrator adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data.
4 area utama DBA adalah perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Yang kedua ada programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jika terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data, konsekuensinya dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan menginginkan para programmer basis datanya dipilih dari personel paling ahli yang tersedia. Yang ketiga adalah pengguna akhir. Pengguna akhir membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Keuntungan dari DBMS adalah yang pertama, mengurangi pengulangan data, kemudian mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir adalah keamanan yang lebih baik. Kerugian DBMS yang pertama adalah membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, memperkerjakan dan memelihara staf DBA atau database administrator. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.